Sampurasun wargi Jawa Barat. Pernahkah Anda mengalami hal-hal ini? Ingin mempunyai usaha namun tidak ada modal? Ingin mencari pinjaman usaha tapi tidak punya agunan? Ingin mencari kredit usaha yang bebas bunga? Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil memiliki rencana dan pemikiran mengenai kredit tanpa agunan dan tanpa bunga untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Kredit tersebut bernama kredit BJB Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Dan pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan Bank BJB, banknya warga Jawa Barat. Berbeda dari kredit lain, kredit dengan biaya administrasi ringan ini tidak berbunga dan tidak memerlukan agunan. Pengajuan kredit dilakukan dalam kelompok berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Jangka waktu peminjaman adalah maksimum 12 bulan. Dan plafon berkisar dari Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Pelaksanaan kredit BJB Mesra akan dilakukan melalui kerjasama dengan rumah ibadah di sekitar Anda. Karena itu, pastikan rumah ibadah Anda terdaftar, memiliki pengurus aktif, dan pengurus menjadi agen laku pandai. Syarat pemohon pinjaman adalah sebagai berikut: KTP dan KK warga Jawa Barat, surat nikah bila telah menikah, surat rekomendasi pengurus rumah ibadah, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Bank BJB, membuka tabungan di Bank BJB, membentuk kelompok maksimum 10 orang. Setelah syarat tersebut dipenuhi, Anda akan melalui seleksi dan mendapatkan pelatihan dari PESAT atau Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Pelatihan yang akan Anda dapatkan adalah pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dan pelatihan dinamika kelompok dengan pola tanggung renteng. Jika Anda lulus seleksi, Anda akan mendapatkan pinjaman serta pembinaan lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan usaha. Kredit BJB Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Radio Muara DSS Subang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, senang dan bahagia sekali di kesempatan siang ini. Tentunya kami hadir di ruang dengar para sobat di Radio Muara DSS 102,1 FM Subang dan juga Radio Muara Galuh di 107,7 FM di kawasan Jalan Cagak, Subang. Baik. Terima kasih juga buat para sobat yang sudah nonton di Facebook secara live. Apa yang akan Combro sampaikan bersama rekan-rekan tamu kita pada siang hari ini. Nah, tentunya ikutin terus obrolan Combro sampai 1 jam ke depan. Karena ada 2 merchandise yang akan kita bagikan, tentunya dari Bank Jawa Barat. Baik. Saya akan perkenalkan tamu-tamu kita pada hari ini dari pihak Bank Jawa Barat ya. Tentunya dari Jawa Barat, dari Bandung, dan juga dari yang punya wilayah, yaitu dari Kabupaten Subang atau Cabang Subang. Baik, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita. Pertama ada Bapak Riki, beliau adalah Division UMKM Bank BJB. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang, Pak. Ya, selamat datang di Radio Muara DSS. Selamat datang. Ya, baru pertama kali ya Pak Diki ya? Baru Ya. pertama kali saya kesini. Ya, dengan mengucapkan bismillah, mudah-mudahan ke depan akan ada lagi. Amin. Ya, itu yang kita harapkan. Baik, kemudian setelah Pak Riki, kita juga kedatangan tamu seperti saya katakan tadi, tuan rumah di Subang, cabang Subang, yaitu Pak Munggi Nugraha. Selamat siang, assalamualaikum Pak Munggi. Selamat siang, waalaikumsalam. Ya. Semoga sehat semuanya. Oke, beliau adalah account officer ya dari BJB cabang Subang, Jawa Barat. Nah,
ngomong tentang BJB, ini adalah bank yang nomor 1 di Jawa Barat. Ini kita akui ya. Betul. Karena tuan rumah. Betul. Bahkan BPD terbesar di Indonesia. Alhamdulillah. Bank daerah terbesar. Waduh, berarti pengelolaannya begitu nomor 1, begitu canggih ya. Betul. Bahkan kita untuk cakupan wilayah juga BJB itu tidak hanya di Jawa Barat saja. Bahkan sampai ke luar pulau, ke Sulawesi udah ada. Luar biasa. Oke, kita apresiasi buat Bank Jawa Barat. Nah, para sobat, apa yang akan Pak Riki dan juga Pak Munggi sampaikan di segmen kita di kesempatan siang hari ini? Bertepatan kita sekarang ini awal pekan Senin ya, tanggal 11 Oktober 2021. Kehadiran di Radio Muara DSS ini tentunya dalam segmen ngalor ngidul. Maksud di sini kita ngalor ngidul, insya Allah ada manfaat. Seperti yang saya katakan tadi, ada 2 merchandise yang akan kita bagikan buat para sobat yang berpartisipasi lewat telepon. Telepon yang bisa dihubungi adalah 0878 4000 8693. Nah, judul kita ngalor ngidul pada hari ini adalah kredit mesra. Ini kalau ngomongin mesra, kameramen Tio ini haus kemesraan dia nih. Tapi siang ini Bank Jawa Barat membawa kredit mesra. Mudah-mudahan ada jodoh sama dia nanti. Amin. Amin ya. Iya. Baik, langsung saja kita akan tanyakan kepada Pak Riki dulu nih. Apa maksud dengan kredit mesra ini, Pak Riki? Ya, baik, terima kasih. Saya coba jelaskan Ya. apa itu kredit mesra. Jadi kredit mesra itu merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu dari gubernur sendiri, Pak Ridwan Kamil, di mana tujuan dari kredit mesra ini adalah menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada, khususnya yang ada di sekitar rumah ibadah. Rumah ibadah apapun, dari muslim, agama apapun. Itu salah satunya. Dan seperti yang kita tahu di Jawa Barat juga kan banyak sekali daerah-daerah itu yang kasus seperti kita tahu ya, kasus bank keliling mungkin ya. Nah, itu diadakannya program ini salah satunya itu ingin memberantas kredit bank keliling. Oke. Ya, bahkan banyak masyarakat takut dengan mendengar kata bank keliling ya. Iya. Karena tidak dipungkiri, itu tingkat suku bunga sangat mencair sekali. Waduh. Yang bisa mungkin di atas 20%. Bahkan harian gitu tadinya. Iya. Dengan suku bunga yang sangat besar. Masya Allah. Tentunya mencekik sekali gitu. Iya. Jadi jangankan si pelaku usaha yang menengah ke bawah itu untuk mendapatkan tiap harinya keuntungan, malah ketika hari itu mendapatkan hasil dagangnya itu diambil untuk setoran. Iya. Tidak ada masuk untuk keuntungan. Betul. Sedikit nambahin juga. Baik, mungkin. silakan. Nah, apa bedanya nih kredit mesra dengan bank keliling? Ya tentu saja keuntungannya sangat banyak. Yang pertama, kredit mesra itu tidak ada bunga. Iya. 0% bunga. Yang kedua, tanpa agunan, tidak perlu ada agunan. Waduh. Yang ketiga, keunggulannya lagi itu kredit satu-satunya mungkin yang bisa saya bilang satu-satunya kredit yang untuk mengaksesnya itu si calon debitur itu bisa mendapatkan pelatihan. Waduh, Mungkin hebat. itu di produk kredit lain tidak ada ya. Modal dapat, pelatihan dapat. Hanya memang ada biaya administrasi di awal. Tapi Baik. biaya administrasi itu pun kita kembalikan dalam bentuk pelatihan. Nah, dalam pelatihan itu pun kita fasilitasi, ada peralatannya, ada buku, ada dompet, gitu. Iya. Itu kita kasih. Oke. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Baik. Ya, jadi ini buat para sobat ya, terutama yang ada di Jawa Barat, insya Allah di lingkungannya bisa didapat ya. Terutama tadi yang menarik di dekat masjid dan dekat rumah ibadah, bukan rumah ibadah ya, rumah ibadah agama apa saja. Apa saja? Apa ada identiknya dengan keagamaan ya, kredit ini? Ya, jadi
tujuannya kredit ini tuh sebetulnya selain ingin meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar rumah ibadah, secara lahir itu secara batin pun harapannya masyarakat itu bisa lebih dekat dengan tentu saja dengan Tuhannya. Jadi seperti slogan Jawa Barat, Pak, Jabar juara lahir batin, lahirnya terpenuhi, batinnya pun terpenuhi. Alhamdulillah, ya. Jadi memang buat masyarakat yang ada di lingkungan rumah ibadah, betul ya. Tetapi di sini, apakah mereka yang tinggal di dekat rumah ibadah itu mereka misalnya nggak aktif atau ya maklum lah mungkin gontang-gontong gitu? Nah, apakah mereka bisa juga menggunakan kredit mesra ini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi ini pengalaman yang sudah terjadi ya. Di beberapa daerah banyak misalnya masyarakat itu yang memang jarang ke masjid. Nah, mungkin jalannya dari sini ya awalnya. Jadi ketika kita memasarkan produk ini, kita berkumpul di rumah ibadah, yang tadinya nggak pernah sholat, ketika diajak ke masjid untuk ketemuan, mungkin awalnya ingin mendapatkan produk mesra ini sendiri, tapi secara tidak langsung udah datang ke masjidnya, masa nggak sholat? Kita akhirnya kan secara batin pun kan, yang tadinya jarang sholat, jadi sholat. Kira-kira gitu lah, Pak. Jadi berkah dunia, berkah akhirat. Luar biasa. Ada tambahan Pak Mungki di Cuma misalnya? Ya, saya menambahkan juga, mesra itu kan singkatannya masyarakat ekonomi sejahtera. Masyarakat ekonomi sejahtera. Ya, tujuannya memang untuk mensejahterakan masyarakat. Yang tadinya betul pada masa sekarang ini banyak sekali pihak-pihak lembaga ataupun bahkan perorangan itu menyalurkan kredit dengan bunga yang sangat besar. Dan tadi betul juga slogan Jawa Barat ini dia lahir batinnya itu yang dapat gitu. Lahirnya dapat, batinnya dapat. Tujuannya itu yang sudah saya rasakan betul sekali. Efek daripada kredit ini ada beberapa calon jamaah, calon debitur saya ketika awalnya tidak pernah ke masjid, dengan adanya program ini mereka minimal datang dulu Pak ke masjid gitu kan. Kita memang ada koordinasi dengan DKM. Pada saat itu ada kumpulan ya di aula madrasah masjidnya. Setelah itu kita ada pelatihan di situ, dan lama kelamaan dia terpanggil juga untuk bersosialisasi, bahkan aktif Pak di rumah ibadah tersebut, baik dalam kegiatan keagamaan besar ataupun menyumbang gitu kan pada akhirnya di masjid itu gitu. Artinya dia sedikit respon terhadap lingkungan gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan tadi Pak, saya tidak aktif gitu kan, awal mulanya itu nggak masalah, yang penting dia berada dalam lingkungan wilayah satu kelurahan bahkan gitu kan. Cakupannya itu boleh menjadi salah satu calon debitur kredit mesra Bank BJB ini. Baik. Ya, luar biasa nih. Berarti masjid benar-benar dilibatkan. Begitu juga gereja gitu ya. Betul. Dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita pengen tahu nanti apa peran dari DKM, Dewan Kesejahteraan Masjid, bekerja sama dengan BJB ini nanti itu kita akan tanya, dan bagaimana juga para sobat misalnya ingin mendapatkan dana ini, kredit mesra ini, nanti tentunya akan kita tanyakan kepada Bang Riki dan juga Pak Mungki. Dan tentunya buat para sobat yang ingin bertanya ya, ini adalah kabar segar buat para sobat ingin mendapatkan dana atau kredit dari Bank Jawa Barat. Baik, kita kembali ke Oncom untuk mendengarkan yang berikut ini. Sampurasun wargi Jawa Barat. Pernahkah Anda mengalami hal-hal ini? Ingin mempunyai usaha namun tidak ada modal? Ingin mencari pinjaman usaha tapi tidak punya agunan? Ingin mencari kredit usaha yang bebas bunga? Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil memiliki rencana dan pemikiran mengenai kredit tanpa agunan dan tanpa bunga untuk membantu masyarakat Jawa Barat.
Kredit tersebut bernama kredit BJB Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Dan pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan Bank BJB, banknya warga Jawa Barat. Berbeda dari kredit lain, kredit dengan biaya administrasi ringan ini tidak berbunga dan tidak memerlukan agunan. Pengajuan kredit dilakukan dalam kelompok berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Jangka waktu peminjaman adalah maksimum 12 bulan dan plafon berkisar dari Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Pelaksanaan kredit BJB Mesra akan dilakukan melalui kerjasama dengan rumah ibadah di sekitar Anda. Karena itu, pastikan rumah ibadah Anda terdaftar, memiliki pengurus aktif, dan pengurus menjadi agen laku pandai. Syarat pemohon pinjaman adalah sebagai berikut: KTP dan KK warga Jawa Barat, surat nikah bila telah menikah, surat rekomendasi pengurus rumah ibadah, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Bank BJB, membuka tabungan di Bank BJB, membentuk kelompok maksimum 10 orang. Setelah syarat tersebut dipenuhi, Anda akan melalui seleksi dan mendapatkan pelatihan dari PESAT atau Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Pelatihan yang akan Anda dapatkan adalah pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dan pelatihan dinamika kelompok dengan pola tanggung renteng. Jika Anda lulus seleksi, Anda akan mendapatkan pinjaman serta pembinaan lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan usaha. Kredit BJB Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Radio Muara DSS Subang. Baik, Pak Sobat, kita lanjutkan kembali bincang ngalor ngidul kita, tentunya di Radio Muara DSS 102,1 FM Subang dan juga Radio Muara Garut di 107,7 FM Subang. Baik, masih ada Bang Riki dan juga Akang Munggi. Ini kalau saya panggil Abang Riki karena dari Bandung kan, pemuda Bandung, Persib. Baik, tadi saya mau bertanya, berapa besar pelibatan dari DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid dan panitia-panitia dari rumah ibadah lainnya, kerjasamanya? Baik, sejauh ini peran dari rumah ibadah itu sebagai pemberi rekomendasi. Oke. Gitu, jadi apabila ada calon debitur yang ingin mengajukan, itu nanti lokusnya yaitu ke rumah ibadah. Gitu. Nanti di situ pengurus rumah ibadah akan memberikan rekomendasi. Gitu. Mana saja debitur calon debitur yang layak memang mendapatkan kredit mesra, nanti dia akan memberikan rekomendasi. Ya. Oke, jadi kerjasama dengan Dewan Kemakmuran Masjid karena dia tahu lokasi keadaan. Ya. Baik, kemudian kredit mesra ini apakah ditujukan untuk perorangan atau kelompok? Untuk kredit mesra ini untuk perorangan. Nanti ditujukan untuk perorangan, tapi dengan skema berkelompok. Gimana? Nah, jadi nanti yang menerima manfaatnya itu tetap ke perorangan, ke pribadi. Tapi nanti wajib membentuk kelompok nih. Jadi misalnya ada di satu daerah gitu calon-calon debitur kredit mesra ini mendapatkan kredit mesra, nanti mereka wajib untuk membentuk kelompok minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Jadi nanti dibentuk kelompok di mana di situ ada ketuanya, gitu. Nanti sama anggota-anggota yang lainnya juga. Berarti kan kalau bisa 1-5 kelompok. Nanti ini ada skema tanggung rentengnya, Pak. Gitu. Jadi nanti skema tanggung renteng itu apa? Jadi kalau misalnya ada salah satu dari 5 orang ini
tidak bisa memenuhi kewajibannya, itu nanti yang lainnya ikut menanggung. Gitu. Oke. Jadi kenapa makanya tadi sebetulnya kan ini manfaatnya banyak sekali ya. Sudah tidak ada bunga, tidak ada agunan, jadi kita juga mengharapkan kepada debitur itu untuk bisa bekerja sama lah dengan baik. Gitu. Nah ini salah satu mitigasi dari kita. Baik. Ya luar biasa nih para sobat ya. Jadi ini adalah untuk perorangan, tetapi para sobat itu harus membentuk kelompok. Tujuannya nanti jika nanti dalam berjalannya pinjaman tersebut, jika satu berkendala, maka akan ditanggulangi oleh 5 kelompok ini. Oke. Jadi luar biasa ini, ibaratnya gotong royong lah ya. Betul, supaya saling mengingatkan juga. Jadi kalau ada satu anggotanya yang belum, bisa diingetin nih. Iya. Apalagi ibu-ibu ya. Betul. Ibu-ibu tuh kan rajin tuh. Oh yang mana nih yang belum nih? Iya. Jadi mereka juga kan secara kehidupan sosial juga kan sering berkomunikasi segala macam. Akan terbina lah ya. Betul. Ya, tidak ada lagi nanti sikat-sikut. Kalau dia sikat orang, sama juga ngikut diri sendiri. Iya. Gitu. Ya betul Pak, kamu ya. Iya. Oke, para sobat, kalau mau bertanya ya, langsung saja ke narasumbernya. Kita tunggu di nomor telepon 0878 40008693. Sekali lagi 0878 40008693. Kita katakan tadi ada 2 merchandise ya yang akan kita bagikan buat penelpon yang beruntung, yang tentunya akan kita nilai dari pertanyaannya. Silakan kita tunggu ya buat para sobat yang ingin bertanya. Ini kesempatan ya, tidak ada kesempatan itu datang 2 kali. Kabar yang bagus sekali, ini kredit mesra dari Bank Jawa Barat. Baik, nah kita mau tanya lagi nih. Jadi persyaratannya tadi sudah disampaikan, harus berkelompok. Oh ada berkelompok, kita terima dulu berkelompok. Ya, halo. Ya, ngalor ngidul. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Rudi. Ya. Uji. Pak Uji di mana? Jalan Cagak. Oke, Subang ya. Baik. Apa yang mau ditanyakan Pak Uji? Ulangi. Pertanyaannya apa Yudi? Ya. Dengerin di handphone aja. Ngomongnya dekat handphone dikit Pak supaya jelas Pak. Ulangi kalau jelas Pak. Bank BJB. PNS. Kalau yang punya yang 5 itu, iya terus. kalau Yang 5 Bank BJB kan saya baru mendengar ada pinjaman yang Ya, ulangi Pak. Oke, itu saja Pak. Terima kasih Pak Uji. Baik, Pak Riki, yang Pak Uji tadi ada di Jalan Cagak, dia bertanya, apakah Bank BJB ini bank-bank PNS atau negeri, gitu. Kemudian usahanya seperti apa yang berhak untuk meminjam kredit mesra ini? Misalnya seperti pedagang gado-gado atau yang lain, atau kelas-kelas pedagang yang udah mapan gitu. Silakan Pak. Ya kamu Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Fauzi dari Jalan Cagak. Ya. Sebagaimana kita ketahui, memang Bank BJB ini
memang tadi ada sedikit mendengar kalau nggak salah itu bagi PNS ya. Memang betul. Kalau untuk PNS di Jawa Barat itu mereka menggunakan fasilitas ada yang namanya kredit PNS lah gitu ya. Tapi ada juga produk BJB lainnya. Ya dalam tema obrolan sekarang ini kredit mesra. Ya. Ini memang produk baru gitu kan. Ini kredit mesra ini yang tadi dijelaskan itu kredit untuk ekonomi menengah ke bawah. Makanya saya sedikit mengulang lagi, kredit ini maksimal 5 juta. Maksimal 5 juta. Minimal 500.000. Oke. Maksimal 5 juta per orang. Walaupun nanti di dalam pelaksanaannya yaitu kelompok. Minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Terkait dengan pertanyaannya, usaha apa saja yang dapat dibiayai? Betul. Ya jawabannya yaitu apa saja Pak. Oke. Yang tentunya memang usaha produktif. Gitu. Baik itu pedagang ini yang sudah berjalan ya. Saya ada bahkan pedagang sebelah juga ada. Oh sebelah. Iya. Sebelah. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya tadi minimal 500.000, maksimal 5 juta. Ketika mengajukan si calon debitur itu disesuai dengan kebutuhan. Makanya dari 5 orang itu satu kelompok itu boleh macam-macam Usahanya. Usahanya macam-macam sama kebutuhannya macam-macam. Saya butuh 3 juta. Karena misal ya kalau kan sebelah beli kompor gas baru, beli katel, beli seluruh gitu kan. Ya artinya sesuai kebutuhan. Beda dengan ada yang punya warungan. Ya warung kelontong yang mungkin memang belum besar, dia masih retail gitu kan. Saya butuh 5 juta karena untuk stok rokok, karena untuk stok obat-obatan, untuk sabun-sabunan gitu kan, atau minuman-minuman kemasan. Saya butuhnya 5 juta karena pasti berbeda-beda kebutuhan, gitu. Kebutuhan tiap usaha tersebut. Bahkan ada saya pedagang pedagang mie ayam ada. Dia untuk memperbaiki roda dan untuk bikin roda baru. Makanya untuk jenis usaha silakan bebas, yang penting usaha produktif. Oke. Baik, terima kasih Kang Mugi. Ada tambahan nggak? Sedikit menambahkan mungkin, nah seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Mugi, plafon yang diterima oleh kredit mesra itu kan bisa dibilang tidak besar lah ya, di angka 5 juta. Kenapa? Karena kita memang menyasarnya ke masyarakat atau ke pelaku UKM yang betul-betul di bawah mikro, bahkan kita menyebutnya ultra mikro, gitu. Nah itu, dan kita juga rata-rata kebanyakan itu masalahnya di pelaku UKM yang ultra mikro itu permasalahannya adalah dari sisi persyaratan. Rata-rata mereka itu unbankable, jadi secara prosedural perbankan tidak memenuhi ini. Kan kalau sudah bankable itu yang sudah memenuhi kriteria itu ada agunan segala macam. Nah kita keluarin mesra ini sasarannya ke arah situ, jadi betul-betul pelaku UKM atau masyarakat yang memang di level yang ultra mikro, yang memang unbankable gitu. Oke, baik, luar biasa. Buat sobat, udah dijelaskan di mana minimal 500.000, maksimal 5 juta, tergantung kebutuhan dari usaha para sobat. Baik, kita masih tunggu lagi ya buat para sobat yang mau bertanya, karena ada 2 souvenir yang akan kita bagikan tentunya dari Bank Jawa Barat buat para sobat yang beruntung. Baik, kita kembali ke Bang Oncom untuk mendengarkan yang berikut ini. Sampurasun wargi Jawa Barat. Pernahkah Anda mengalami hal-hal ini? Ingin mempunyai usaha namun tidak ada modal? Ingin mencari pinjaman usaha tapi tidak punya agunan? Ingin mencari kredit usaha yang bebas bunga? Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil memiliki rencana dan pemikiran mengenai kredit tanpa agunan dan tanpa bunga untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Kredit tersebut bernama Kredit BJB Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Dan pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan Bank BJB, banknya warga Jawa Barat. Berbeda dari kredit lain,
Kredit dengan biaya administrasi ringan ini tidak berbunga dan tidak memerlukan agunan. Pengajuan kredit dilakukan dalam kelompok berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Jangka waktu peminjaman adalah maksimum 12 bulan dan plafon berkisar dari Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Pelaksanaan kredit BJB Mesra akan dilakukan melalui kerjasama dengan rumah ibadah di sekitar Anda. Karena itu, pastikan rumah ibadah Anda terdaftar, memiliki pengurus aktif, dan pengurus menjadi agen laku pandai. Syarat pemohon pinjaman adalah sebagai berikut: KTP dan KK warga Jawa Barat, surat nikah bila telah menikah, surat rekomendasi pengurus rumah ibadah, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Bank BJB, membuka tabungan di Bank BJB, membentuk kelompok maksimum 10 orang. Setelah syarat tersebut dipenuhi, Anda akan melalui seleksi dan mendapatkan pelatihan dari PESAT atau Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Pelatihan yang akan Anda dapatkan adalah pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dan pelatihan dinamika kelompok dengan pola tanggung renteng. Jika Anda lulus seleksi, Anda akan mendapatkan pinjaman serta pembinaan lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan usaha. Kredit BJB Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Radio Muara DSS Subang. Baik sobat, kita lanjut kembali ngalor ngidul dalam sesi bersama Bank Jawa Barat atau Bank BJB. Ya, kembali tadi sudah disampaikan bahwasanya ini adalah peluang buat para sobat yang ingin mendapatkan kredit, ya. Karena kredit ini kredit mesra dari namanya. Siapa sih yang nggak pengen kemesraan? Ternyata mesra ini seperti katakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Iya, Umi itu di Panggaden. Panggaden, Subang ya? Mohon. Ya. Silakan Umi Nunung, apa yang mau ditanyakan? Ya, Bang, kurang jelas deh. Ya, suaranya dari sini, Bang. Sekarang gimana? Umi, stop dulu. Ya. Gini, Bang. Baik. Mau yang ditanyainnya, ini kan punya kantin kecil-kecilan. Umi bisa termasuk enggak ya? Oke. Apa usaha Umi? Kantin madrasah, Bang. Kantin madrasah. Iya. Oke. Itunya caranya gimana ya, Bang? Itunya harus ada 5 Baik. kelompok gitu, gimana? Paham kita. Coba dijelaskan kembali dah. Oke. Itu saja? Terus itunya, cicilannya berat enggak ya, Bang? Oke. Cicilannya itu Baik. kalau 500 berapa, kalau berapa 1 juta berapa gitu. Kayaknya minat ya deh. Ya, terus? Bisa ke kontak Umi gitu. Ya. Oke. Apa dah? Jadi usahanya apa, warung kecil? Warung kelontongan lah ya di rumah? Kantin ya? Rumah, Bang. Oke. Usaha rumah ya? Ini Baik. kan Umi golongan makanan renyah, Ya. terus alat tulis. Baik. Oh, karena dekat pesantren rumahnya. Baik. Buat anak-anak alat kaligrafi. Baik. Oke. Terus ya mudah-mudahan lah ini kan, tapi kalau anak belajar mah Ya. jadi maju lah gitu. Amin, amin. Oke, terima kasih Umi Nunung. Kita jawab ya. Gitu aja ya. Baik. Umi ini masih ngajar anak-anak.
Ya. Ya, makasih. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Nunung di Pagaden Subang. Ya, silakan Pak Riki atau juga Kang Munggi. Pertanyaannya, kalau dia pemula nih, kemana dia mau nyari kelompok, dan kalau dia ke masjid di musola dekat dia, apakah sudah terkonek gitu? Silakan. Kang Munggi nih, teknis. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Nunung. Ibu Nunung ya. Luar biasa sambil mengajar ya. Ya, usaha yang Ibu Nunung itu kan termasuk salah satu usaha produktif ya. Bagus sekali karena tiap hari itu kebutuhan baik masyarakat sekitar maupun anak-anak itu saya rasa sangat diperlukan. Betul. Jadi untuk usaha Ibu Nunung itu sangat cocok untuk kita biayai. Insya Allah kita bisa biayai, dan untuk mengawali Ibu silakan hubungi misalkan pengurus DKM, misalkan ketua DKM-nya sibuk, minimal pengurusnya saja itu boleh, silakan. Memang untuk Pagaden itu kemarin saya kan dapat data itu dari DMI, Dewan Masjid Indonesia. Memang satu kabupaten gitu kan. Kemarin saya udah keliling hampir ke 20 kecamatan. Memang untuk Pagaden belum ada yang mengajukan. Iya, padahal saya udah ketemu sama pengurus DMI-nya gitu kan, Pagaden. Padahal Compreng udah, Compreng, Binong udah ada, di Pagaden kelewat karena belum ada yang mengajukan waktu itu. Ya mungkin ini jalan untuk Bu Nunung, untuk Pagaden ya. Pagaden itu terlewati sebetulnya. Compreng kita sudah ada sampai 4 DKM yang udah mengajukan, gitu kan. Ini Pagaden memang belum. Ini silakan Bu Nunung hubungi pengurusnya, atau lebih jelasnya silakan hubungi DBJB terdekat di Pagaden, atau nanti kontak saya. Nanti saya akan sebar kontak saya sama brosur. Nanti saya tinggal di sini ya. Brosur sama nomor handphone saya. Ya, nanti saya kasih ke Bu Nunung. Ya, itu silakan Bu. Memang untuk persyaratannya minimal 5 orang Ibu cari yang kenalan Ibu, daerah Ibu sekitarnya, minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Untuk kelompok silakan, tidak terbatas. Mau 2 atau 3 kelompok silakan gitu kan. Dan untuk jangka waktunya itu maksimal 12 bulan. Sehingga sangat gampang sekali untuk berapa sih angsurannya? Nah, jadi angsurannya misal Ibu Nunung kebutuhannya 3 juta ya. Angsurannya berapa? Tinggal dibagi 12. Jadi karena ini kan tinggal pokok saja, 3 juta bagi 12 yaitu 250.000 per bulan. Tinggal Ibu Nunung tiap hari aja kalkulasikan, saya harus menabung sehari berapa. Misalkan sehari cukup dengan 10.000 aja, udah 300.000 mas gitu kan. Ini setorannya 250.000, silakan. Jadi untuk asal setorannya silakan tinggal dibagi saja, kebutuhan 3 juta dibagi 12. Saya butuh 5 juta bagi 12, yaitu 417.000, silakan. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan, tiap orang itu berbeda-beda kebutuhan. Karena jenis usahanya pun pasti berbeda-beda, sehingga berbeda kebutuhan. Jadi untuk angsuran insya Allah tidak berat Bu Nunung ya. Jadi tinggal Ibu di manage aja. Misalkan 3 juta bagi 12, 250.000 per hari, nyicil aja 10.000. Ibu punya tabungan khusus, atau nanti ada setiap orang itu dapat buku tabungan Pak. Gitu kan. Itu biaya administrasi gratis, tidak ada administrasi gitu kan. Tiap bulannya paling ada biaya ATM kalau dia memang pakai ATM gitu kan. Biaya administrasi gratis, Ibu silakan mau tiap hari nyicil gitu kan, maka boleh tanpa nggak ada administrasi, boleh. Luar biasa antusias benar nih. Ya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa nih? Mama Desi. Mama Desi, di mana Mama Desi? Sukajadi Subang. Sukajadi Subang. Ya, silakan. Ini apa yang ditanyakan? Mau nanyain, pendapat pelatihan administrasi. Putus ulangi. Ulangi. Kalau begitu mendapat ongkos
berapa ongkos admin? Ya. Kurang jelas, ulangi. Ya. Ulangi, tolong posisi agak sedikit berubah, Bu. Calon debitur mendapat pelatihan ada ongkos administrasi. Berapa lama pelatihan dan berapa administrasinya? Oke. Itu aja? Ketangkep nggak? Udah tahu. Baik. Berapa ongkos administrasi? Ya. Oke, itu aja Mbak Desi. Ya, nambahin lagi. Kalau bisa dan Jangan apa? Oke. Ya, makasih Mbak Desi. Oke, terima kasih. Baik. Jadi dikatakan tadi bahwasanya calon debitur itu mendapat pelatihan. Pelatihan berapa lama? Kemudian apakah ada administrasinya? Silakan. Mama Desi lagi, masih? Oh bukan lagi. Halo. Sambung dulu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang Anak dari Kalijati Subang. Baik, silakan ya Kang Anak pertanyaannya. Suaranya menggema Bang. Ya, oke. Bahasanya mantul tapi nggak apa-apa, masih bisa berkomunikasi. Baik. Terima kasih buat Bang Jawa Barat Ya. yang di direkturnya Bapak Riki dan Mbak Pungki ya. Amin. Oh, tidak sabar. Terus? Ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan Bang. Ya. Tadi satu kelompok 5 orang. Ini usaha mungkin bebas ya. Ya. Kemudian untuk persyaratan selanjutnya seperti administrasi bagaimana, kemudian untuk nominalnya administrasi berapa, tolong dijelaskan. Baik. Kemudian untuk persyaratan pribadi seperti KTP atau KK, apakah itu diperlukan? Baik. Kemudian kalau berkelompok mungkin satu daerah ya. Ya. Kalau misalnya dari daerah lain beda kecamatan bisa bergabung dalam satu kelompok tidak Pak? Gitu Pak. Oke. Kebetulan sangat butuh di dana Mas. Karena di bidang perikanan Pak. Nanti mudah-mudahan bisa langsung ke BJD Kalijati apa ya? Ya. Itu saja mungkin pertanyaan dari Kang Ana. Baik, Kang Ana. Pertama administrasi pribadi seperti kata atau KPT apakah berlaku. Kemudian satu kelompok itu apakah boleh dari daerah ikut satu kelompok. Misalnya dari Sukajadi, dari Pagaden atau dari paham. Cisampir dalam satu kelompok. Baik, terima kasih Kang Ana. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab satu persatu ya. Mama Desi tadi tentang pelatihan berapa lama? Apakah ada administrasinya buat pelatihan? Ya, terima kasih Mama Desi yang dari Sukajadi ya. Sukajadi. Kalau untuk pelatihan sebelum alur sebelum ke pencairan memang ada pelatihan macam-macam pelatihannya itu. Yang pertama pengenalan tentang produk mesra itu, terus yang kedua pembentukan kelompok, terus kita akan menitik beratkan masalah tanggung renteng. Jadi harus kesadaran pengertian itu harus memang masuk dulu di pelatihan tersebut. Nah setelah itu ada yang dinamakan dengan pelatihan kewirausahaan dan terakhir keuangan. Ya memang kalau dihitung itu 2 kali pertemuan. Nanti untuk pertemuannya yang udah berjalan nih Pak ya. Intinya 2 kali pertemuan. Untuk pertemuannya misalkan hari Senin nih. Misalkan hari apa ya sekarang, hari Senin. Hari Senin pelatihan pertama. Terus pelatihan kedua misalkan besoknya itu boleh. Tergantung kesiapan audiens kalau saya ya. Besok siapnya takutnya kan ada 1-2 orang ada acara, aduh saya nggak sanggup, nggak siap ada acara hajatan misalkan. Yang kelompoknya itu ya? Iya, kalau
Gimana kalau gimana kesepakatan? Silakan saja. Kalau BJB sih mengikuti gitu kan. Hari Rebo kesepakatan, oke Rebo. Setelah 2 kali pelatihan baru di sana ada yang namanya nanti keputusan kredit. Baik. Dia diakses ya atau enggak. Ya. Gitu. Setelah itu baru ke pencairan. Itu aja sih. Simpel. Ya. Oke. Untuk Biayanya ada? biaya. Untuk biaya itu memang ada dua pilihan. Jangka waktu itu ada dua pilihan. Bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Iya. Kalau 6 bulan biaya administrasinya 8%. Oh. Sehingga 1 juta misalkan itu 80.000 administrasinya. Kalau yang 12 bulan itu 9,5%. Berarti 95.000 per 1 juta administrasi. Jadi tinggal kalikan aja. Kalau misalkan dia 80.000, saya pingin 2 juta, berarti 160.000. Ya. Itu sih Pak. Oke. Itu administrasinya ya. Semoga mudah-mudahan makin jelas. Baik, kemudian pertanyaan dari Kang Ana. Untuk persyaratan pribadi, apa saja yang dibutuhkan? Seperti yang slogan awal, kita simpel Pak untuk persyaratan yang tadi antara bankable gitu kan, yang belum bankable. Persyaratannya yaitu fotokopi KTP suami istri bagi yang menikah. Kalau yang jomblo ya berarti. Tapi jomblo bisa kan? Bisa. Tio, tenang aja. Tenang saja yang jomblo. Kan pernah tinggal di sini ntar. Asal minimal dia 21 tahun. Oke, udah dia udah 38. Sorry rekan. Sisanya. Waduh. Iya. Jadi minimal kalau yang belum menikah para jomblo ya minimal 21 tahun. Ya sudah ada punya ektp. KTP-nya harus ektp ya. Jadi kadang di lapangan ada saya menemukan yang belum ektp. Waduh, ada ya. Jadi diganti dari sekarang. Ya menjadi inilah apa penduduk tertib administrasi. Kita mengarahkan ke instansi biar dia instansi ke instansi yang terkait gitu. Baik. Minimal itu KTP suami istri. Terus yang kedua fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga yang sudah menikah tentunya fotokopi surat nikah. Yang terakhir itu surat rekomendasi dari DKM. Kalau tidak ada DKM misalkan itu boleh dari RT atau RW. Itu boleh. Rekomendasi. Ya tujuannya betul dikatakan Riki. Dia hanya merekomendasikan bahwa orang tersebut betul warga sini, warga sekitar sini, ya, gitu kan, betul ya mempunyai kegiatan usaha gitu. Karena memang kalau yang maaf gini bukan kita diskriminatif. Kalau yang misalkan dia pendatang ya, misalkan hanya beberapa bulan. Cuman baru 3 bulan, kontrak lagi, itu nggak bisa. Teliti ya. Nah di situ tetap ada mitigasi bank ya. Bank manapun pasti berlaku, mau bank manapun ya, baik BJB atau yang lainnya pasti mitigasi terhadap hal tersebut. Yang baru datang kontrak itu biasanya nggak akan dibiayai. Nah disinilah peranan daripada RT RW atau DKM. Dia merekomendasikan. Nah untuk surat rekomendasinya kalau memang belum punya RT ataupun DKM, kita ada formatnya. Nanti kita akan kasih contohnya. Contohnya ada, tinggal nanti mengikuti atau tinggal nanti merubah ininya lah, soft copy-nya gitu. Kita ada, jangan khawatir. Untuk persyaratan itu aja. Pak siapa tadi yang kerja? Kang Ana itu. Kali jadi. Terus yang kedua? Yang kedua kalau berbeda alamat. Beda alamat atau wilayah? Iya. Beda kecamatan lah. Izin menjawab nih dari pertanyaan dari Pak Kang Anam ya. Untuk wilayah, jadi kita ada pembagian. Jadi untuk Muslim itu cakupannya dalam satu kelurahan yang sama. Satu kelurahan. Karena kalau untuk umat Muslim kan rumah ibadah hampir di setiap kelurahan ada, bahkan di RT ada ya. Jadi berarti musola juga ya? Musola termasuk. Jadi nanti untuk umat Muslim itu minimal dalam lingkup satu kelurahan yang sama. Pembentukan kelompoknya. Tapi untuk rumah ibadah yang lain
itu bisa satu kota atau satu kabupaten. Karena memang kalau rumah ibadah selain Muslim kayak gereja itu kan belum tentu satu kecamatan ada. Gitu. Biasanya satu kota bahkan mungkin cuma satu. Gitu. Jadi dilihat dari situnya. Gitu. Ya. Itu mungkin dari saya. Baik. Jadi Kang Ana, kalau Kang Ana ini adalah Muslim, berarti ya satu kelurahan. Ya Kang Ana ya, karena dia ini gengnya di berbagai kelurahan lain gitu. Makanya dinada ini kan. Ya. Gitu. Makanya nanti kalau punya geng yang tadi, ya tinggal bentuk aja tiap kelurahan. Iya. Ajak aja gitu. Yuk bareng-bareng. Biar pelatihannya nanti satu jalur. Sehari itu saya satu jalur aja. Baik. Gitu Kang Ana ya, udah jelas dan paham. Baik, kemudian apakah kita ke mendekati azan ya? Kalau gitu kita break dulu ya. Oke, Kang Argi dan juga Kang Munggi. Maaf. Kita akan mendengarkan azan dulu. Siap. Baik, para sobat, kita akan kumandangkan azan asar dan setelah itu kita masih ada kesempatan lagi untuk melanjutkan ngalor ngidul bersama Bang BJB. Sampurasun wargi Jawa Barat. Pernahkah Anda mengalami hal-hal ini? Ingin mempunyai usaha namun tidak ada modal? Ingin mencari pinjaman usaha tapi tidak punya agunan? Ingin mencari kredit usaha yang bebas bunga? Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil memiliki rencana dan pemikiran mengenai kredit tanpa agunan dan tanpa bunga untuk membantu masyarakat Jawa Barat. Kredit tersebut bernama Kredit BJB Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Dan pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan Bank BJB, banknya warga Jawa Barat. Berbeda dari kredit lain, kredit dengan biaya administrasi ringan ini tidak berbunga dan tidak memerlukan agunan. Pengajuan kredit dilakukan dalam kelompok berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 10 orang. Jangka waktu peminjaman adalah maksimum 12 bulan dan plafon berkisar dari Rp500.000 hingga Rp5 juta per orang. Pelaksanaan kredit BJB Mesra akan dilakukan melalui kerjasama dengan rumah ibadah di sekitar Anda. Karena itu, pastikan rumah ibadah Anda terdaftar, memiliki pengurus aktif, dan pengurus menjadi agen laku pandai. Syarat pemohon pinjaman adalah sebagai berikut: KTP dan KK warga Jawa Barat, surat nikah bila telah menikah, surat rekomendasi pengurus rumah ibadah, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Bank BJB, membuka tabungan di Bank BJB, membentuk kelompok maksimum 10 orang. Setelah syarat tersebut dipenuhi, Anda akan melalui seleksi dan mendapatkan pelatihan dari PESAT atau Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu. Pelatihan yang akan Anda dapatkan adalah pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dan pelatihan dinamika kelompok dengan pola tanggung renteng. Jika Anda lulus seleksi, Anda akan mendapatkan pinjaman serta pembinaan lanjutan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha dan pelatihan pengelolaan keuangan usaha. Kredit BJB Mesra, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Radio Muara DSS Subang. Baik para sobat, masih di Radio Muara DSS 102,1 FM Subang. Dan tentunya buat para sobat yang lagi mendengarkan juga di Radio Muara Galuh 107,7 FM Cakak Subang. Dan juga yang lagi nonton di Facebook kita Radio Muara DSS.com ya. Tentunya kita akan masih lanjutkan buat para sobat yang udah ikut berpartisipasi. Masih banyak info yang tentunya bermanfaat yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Baik, nih Bang Tio, tolong Bang Tio di videoin punya Kang Riki sambil ngomong kita. Nah Bang Riki,
bisa disampaikan mungkin para sobat yang lagi mendengar ini, ada nggak sih nomor telepon yang bisa menghubungi Bank BJB ini atau medsosnya? Ada ya? Nah, silakan Pak Riki. Mungkin untuk informasi terkait produk BJB Mesra, itu bisa yang pertama bisa diakses, kita ada IG-nya. IG-nya itu @bankbjb _UMKM. Gitu. Atau bisa di official Bank BJB juga. Lalu untuk mengakses kredit ini juga sebetulnya bisa lewat aplikasi, Pak. Itu BJB Mesra sekarang sudah ada aplikasinya. Aplikasi sendiri? Sudah ada. Bisa di-download di Play Store. Itu di search aja kredit Mesra. Kredit Mesra apa ya? Itu bisa langsung di-download. Langsung diajukan. Permohonan, nanti ada petugas dari kita yang menghubungi. Wah, berarti online ya? Sudah via online. Jadi aplikasinya adalah kredit Mesra. Betul, kredit Mesra. Masih ada? Atau misalkan tadi kayak Kang Atta itu ya, Kang Ana yang di Kerajati mau ke BJB terdekat, silakan datang ke BJB, ingin misalkan lebih informasi yang lebih lengkap gitu kan, datang saja ke Bank BJB terdekat, karena setiap kecamatan kita kan ada tersebar, nanti ketemu CS ada, nanti ada nomor telepon kebetulan PIC Mesra itu saya, di nomor telepon 0823 1955 6028. Langsung Kang mungkin ya? Iya. Langsung saya. Untuk Kabupaten Subang. Langsung ya, sama yang punya wilayah itu. Iya. Jadi luar biasa nih pertemuan kita hari ini, terutama yang ikut berpartisipasi, kayaknya berminat semua. Apakah mereka selama ini belum pernah mendengar kabar tentang kredit Mesra, atau mereka selama ini ngomel, mana nih pemerintah kita lagi hidup morat-marit, gak ada pinjaman dan sebagainya. Hari ini terhapus ya dengan adanya kredit Mesra ini. Semua bisa ikut memanfaatkan ya. Yang penting punya usaha yang produktif. Ya. Tapi kalau seandainya dia baru mau misalnya baru mau berusaha, kalau mendapatkan kredit ini bagaimana itu pertimbangannya? Sebetulnya kredit Mesra ini bisa diakses oleh calon debitur yang akan memulai. Itu dia. Jadi kalau misalnya belum punya usaha, saya belum punya usaha mau dapat kredit besar, bisa. Tapi syaratnya saya juga harus betul-betul sudah punya planning yang matang, usaha apa yang akan dijalankan. Gitu. Jadi ketika mau mengakses, ditanya usahanya Pak, wah saya belum tahu nih. Itu nggak seperti itu juga. Tapi saya udah punya planning nih, usaha apa yang akan saya jalankan. Progresnya seperti apa juga bisa dijelaskan. Itu bisa. Mungkin meyakinkan lah. Bisa meyakinkan Kang Munggi. Betul. Tapi tentunya ada lebih spesifik, lebih dalam lagi. Paling untuk plafonnya untuk awal kita batasi. Mungkin maksimal 1,5 juta sampai 2 juta maksimal. Nanti tergantung betul dia plan untuk usahanya apa, jelas gitu kan. Itu paling maksimal di antara 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi tidak bisa langsung ke 5 juta gitu. Paling seperti itu. Baik. Itu angin segar ya para sobat yang belum mempunyai usaha tetapi sudah punya planning yang bagus, planning yang jitu gitu. Silakan sampaikan ke Kang Nunggi. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan platform sampai 1,5 juta, insya Allah bisa diberikan. Baik, di menit-menit akhir luar biasa. Terima kasih buat para sobat yang udah bertanya. Dan sebelum kita tentukan siapa yang mendapatkan souvenir dari Bank BJB pada malam Idul pada hari ini, kita akan sampaikan closing statement. Bang Riki dulu deh. Mungkin apa yang akan disampaikan buat para sobat yang saat ini mendengarkan kita? Terima kasih. Mungkin dari saya tentu saja harapannya dengan diadakannya ngalor idul kali ini ya,
Tapi bukan berarti obrolannya nggak ngidul. Oh iya. Tentu saja mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat pendengar semua, bisa menjadi informasi juga, menjadi informasi yang bermanfaat lah terkait produk ini. Oh jadi tahu nih, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah buat para pendengar. Oke, silakan kamu. Untuk masyarakat Subang dan sekitarnya, silahkan datang atau download atau telepon, syaratnya penuhi, langsung hubungi saya. Insya Allah saya akan bantu untuk prosesnya. Silahkan diajukan aja demi untuk kesuksesan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang ini. Terima kasih. Oke. Baik, nomor telepon Kang Mugi saya sampaikan lagi buat para sobat yang ingin mencatat. Siapkan pulpen dan kertasnya di 0823 1955 6028. 0823 1955 6028. Siap diganggu tidurnya, Pak Mugi? Siap. Ibaratnya ikan dikasih umpan, malah gini semua kan? Mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Oke, siapa? Kang Mugi, pilihan Kang Mugi buat yang mendapatkan souvenir. Kang Mugi dulu, siapa? Tadi Ibu siapa yang di Sukajadi itu? Mama Desi. Mama Desi. Selamat untuk Mama Desi. Oke. Dapat souvenir dari Bank BJB. Baik, terima kasih Kang Mugi. Silakan Kang Rigi, siapa pilihan Kang Rigi? Yang kedua mungkin pertanyaan terakhir tadi dari Pak Ana. Iya. Kang Ana. Kang Ana. Baik. Mendapatkan souvenir dia. Betul, dapat souvenir juga, nanti tinggal diambil di sini mungkin ya Pak. Kenapa? Nanti diambil di sini. Diambil di sini ya. Dia kan akan jadi di sini. Amat suka jadi. Sekalian nanti saya akan simpan brosur betul. Bagi masyarakat yang ingin brosur BJB Mesra lebih lengkapnya nanti di radio. Oke. Baik, jadi buat para sobat yang ingin mendapatkan brosur, nomor telepon dari Kang Mugi kalau memang tidak mendengarkan tadi, ya, atau mau menjemput brosurnya, silakan datang ke Radio Muara DSS di Jalan Cidahu, Dander, Subang, Jawa Barat. Baik, kalau gitu terima kasih Kang Rigi. Sama-sama. Sama-sama. Kang Mugi, ya, Kang Mugi. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah. Amin, amin, insya Allah. Ya, maju dan jaya Bank BJB, sejahtera juga buat Kang Mugi dan Kang Rigi. Amin, terima kasih banyak. Ya, maju juga buat Radio Muara DSS. Amin. Baik, terima kasih para sobat. Akhir kata, saya Combro bersama Bang Oncom, ada Bang Dewo dan juga Bang Tio. Pamit mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi acara Dialog Interaktif